92,5 Maestro FM House with the Sound Sobat Maestro. Di Ladies Talk lagi barengan sama Elke, Pak Pro, Triki, Hans, ada Cititin, ada Cipang, ada Tante Kumala, Anjani bareng sama kita. Kita lagi ngobrolin teladan ya, dari talenta yang kita punya, terus bisa jadi teladan apa sih buat orang lain gitu kan. Tadi di sesi yang pertama, Pak Pro udah sharing nih tentang teladan Pak Produser yang selalu positif ya. Wes, ya. Mau diulang katanya tadi bilang. Oh dia kayak mau diremeh-remehin. Kalau kata langsung ya, jadi kalau kata anak-anak aku tuh orangnya sebetulnya juga orangnya galak juga sih, kayak kayak kalau orang suruh, yang gampang ya ngegas banget gitu, kayak suruh mandi lah atau apalah. Tapi sebetulnya aku melakukan itu tuh untuk mendidik kedisiplinan gitu di anak sih sebetulnya gitu. Jadi bukan galak dalam artian, wah udah kalau zaman aku dulu kan, bapakku itu pakai sabuk, serem banget gitu. Ya bersiap-siap gitu, pakai ancaman gitu. Kalau aku kan lebih ke, ayo buruan mandi gitu, supaya apa ya, supaya bersih apalah maksudnya. Tapi itu selalu aku lakukan, yang pada akhirnya mereka ngerasa ya ini karena bapakku aku jadi bisa lebih disiplin, dan belajar juga mereka ngerasa mungkin kayak dulu kayaknya galak banget bapak gue, tapi pada akhirnya mereka sih ngerasa bersyukur gitu, karena kayak di kelas mereka tuh jauh lebih bisa dan lebih bagus lah dalam sisi pendidikan gitu. Itu sih yang mereka ngerasain. Kalau istriku ngerasa bahwa ya aku patut diteladani katanya, karena aku tuh sabar banget dan orangnya tuh kayak ini menurut dia ya, jadi silahkan boleh konfirmasi. Halo kakak Taya. Menurut dia tuh kayak apa, aku tuh orangnya benar-benar sabar, gak gampang marah, tapi sekalinya kena langsung gitu, tapi kena gitu. Jadi nggak ngelebar kemana-mana gitu kalau udah kesel atau udah marah lah gitu. Berarti tuh kalau kamunya sampai udah itu tuh udah stadium lanjut itu tuh berarti ya. Udah ya. Kalau masih stadiumnya jadi awal, aku tutup dulu. Ya. Jadi itu pintu surganya aku tutup dulu supaya gak kedengeran. Pintu neraka dibuka. Ya. Ya, oke. Ya itu sih. Berikutnya, silakan Ladies Elke memberikan tanggapannya. Apa ya? Jadi maksud tante kan jadi kayak sifat yang Elke punya, terus dijadiin teladan sama orang lain gitu ya tante ya? Ya, orang lihat teladan hidup. Apa ya? Kalau yang tercermin banget dari si Rain sih, ini ya, aku sama Billy tuh kaget waktu dia bisa gampang banget blend in sama orang gitu. Jadi kayak misalnya kan ada anak kecil yang kalau halo gitu langsung nyumput atau gimana gitu. Dia tuh bisa nggak tahu malu banget, mungkin mengikuti jejak teladan bapak sama ibunya kali ya. Jadi kalau ditanya halo Rin gitu, halo gitu, langsung kayak gitu. Mungkin dia ngelihat contohnya. Oh gitu ya. Bapaknya, iya, nggak tahu malu dua-duanya. Waduh, sayang kita secara online-nya kalau onsite bisa diperagakan loh ya. Kata halo. Karena bisa mengikuti gerakanmu tuh luar biasa loh kok. Itu tuh. Itu agak kaget juga sih Tante Kum. Jadi kayak, wah nih anak, padahal untuk orang yang belum kenal gitu kan, ditanya misalnya, kamu tadi makan apa gitu. Terus dia bisa, aku tadi makan ini loh, gini. Jadi kayak dia teman aku gitu. Padahal dia belum kenal sama orang ini. Ini nggak tahu baik apa enggak ya sebenarnya. Oh, itu luar biasa itu. Itu dulu kita pernah mengenal Ibu Kasur ya. Nah, kamu kira-kira seperti itu sih sebenarnya. Hah, ibu siapa? Ibu Kasur. Ibu Kasur. Belum lahir ada seorang guru yang luar biasa dulu suka tampil di televisi, namanya Ibu Kasur. Nah, itu kira-kira kamu seperti itu atau mungkin mungkin Elke melihat maksudnya melakukan itu melihat papa mama enggak? Papa mama dulu seperti itu enggak? Ada enggak seperti itu atau mungkin nenek? Mama sih kayaknya. Soalnya mama kayak ke tukang sayur gitu ya, Tante Kum. Kan itu ngelewatin beberapa rumah. Itu di beberapa rumah bisa berhenti. Wah, ngetemnya lama banget. Cuma dipanggil doang.
tante gitu. Oh iya, di sini nanti jalan sedikit tante gitu. Kayaknya gara-gara itu. Dulu aku ngomongin itu, sekarang aku jadi kayak gitu juga. Oh, nah ingat nggak kamu? Dulu kita pernah bahas like mother, like daughter. Nah, itu Bener tanteku, bener. Nah, gitu. Tapi teladan yang baik tentunya ya, yang kita berikan kepada anak-anak kita ya. Tapi tanpa kita sadari, nah kita juga akan melihat keteladanan itu dari orang tua kita. Betul. Gitu loh. Itu yang tanpa sadar menjadi warisan tuh buat kita. Gitu. Nah makanya betapa keteladanan hidup itu ya, itu sangat berpengaruh besar gitu ya. Teladan yang baik maupun apa yang tidak baik itu akan dikenang orang dan juga akan bisa ditiru oleh anak-anak kita gitu. Nah makanya kita harus memberikan teladan yang baik yang bisa mengubah dunia di sekitar kita gitu ke ya. Thank you. Berikutnya, ladies, pang. Bune, jangan sekarang, ini berisik banget. Kitin dulu aja, kitin dulu. Itu kenapa burungnya ikutan mau memberikan komentar? Bapaknya pulang jadi berisik. Lagi di safari. Kirain ada backsound-nya tuh. Ya oke. Sekarang ladies, Titin. Pertanyaannya tuh gimana Tante Kum? Kamu gimana sih? Heran gue. Aduh. Aku Tadi tidak bisa kamu sendiri. Udah nyoret-nyoret kirain itu, lihat contekan itu teh. Ada sih nyoret. Ya, pertanyaannya adalah teladan satu aja, teladan apa yang dilihat oleh anak, suami, oleh siapapun lah yang ada di sekitar Titin. Nah, kebetulan kan ada anak saya nih satu barusan. Jadi saya tanya, Cel, kalau kata kamu, Itu jawaban yang paling jujur. ya kalau kata dia sih katanya, Mami lumayan mau mendengarkan cerita-cerita aku, gitu sih katanya. Mungkin pendengar yang baik lah ya. Mungkin. Iya. Nah, itu luar biasa tuh. Nggak semua orang loh bisa jadi pendengar yang baik, gitu loh. Kamu berarti kamu cocok jadi konselor loh sebetulnya, Tin. Ya, hayu, yuk. Karena punya karunia mendengarkan, gitu ya. Ya. Dan melupakan, ya. Dan melupakannya. Soalnya kan sesarnya 2 kali Tante Kum. Oh gitu ya? Iya, Nah, jadi suka pelupa anestesi. Oh, emang ada hubungannya ya pelupa? Nggak tahu. Oke ya, thank you. Sekarang ladies, Fang. Semoga backsound-nya sudah tidak ada. Udah aman sedikitnya. Apa ya? Kalau tadi kata Bune kan like mother, like daughter gitu ya. Kalau saya mungkin dari papi tipenya yang rapih. Jadi kalau misalnya mau pergi atau apa tuh saya merhatiin banget penampilan gitu ya. Jadi misalnya baju harus matching gitu kan sama sepatu sama tas kalau bisa. Nah itu tuh nurun ke anak saya gitu. Nurun ke anak saya. Jadi kalau mau pergi mau apa pasti ini bagus nggak nih pakai ini gitu. Jadi nggak yang asal-asal doang gitu. Terus yang lainnya kalau kata Christian sih saya orangnya pintar ngomong ya. Pintar ngomongnya mungkin entah dalam artian baik atau artian gimana. Cuman memang kalau misalnya ngadepin apa, lu yang ngomong karena lu lebih bisa ngomong gitu. Kalau dia tipenya yang susah gitu. Jadi lebih bisa apa ya mengungkapkan gitu kayaknya ya Bune. Kayak gitu. Ya begitulah. Jangan terlalu banyak nanti dikira sombong. Padahal emang nggak ada lagi kayaknya. Padahal memang dimintanya juga satu. Ih. Ya. Oh iya ya saya. Tadi Pak Pros juga banyak. Ya nggak apa-apa. Itu satu minimal satu maksimal bisa. Iya. Bisa banyak. Intinya talentanya public speaking. Nah, Bawel gitu ya.
Berarti Bawel. kita tinggal bikinin acara khusus deh ya buat Ibu Fang-Fang. Ya. Ya, itu tuh. Ya, dan memang ya itulah apa namanya kalau kita mungkin tanjan kita itu harus kalau saya ya harus sering-sering tanya teman-teman bagaimana kesan orang-orang ya tadi saya katakan dunia di sekitar kita ini loh. Nah, itu kita nggak boleh jaim dalam artian gini. Gue seperti ini, lu mau terima gue silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Nah itu satu hal yang keliru, ya. Kita harus mau dinilai oleh orang, dan kita pun bisa menilai orang sih, ya. Tapi sebelum kita menilai orang, biarkan orang tuh menilai kita, dan orang menilai kita itu tidak harus selalu memberikan nilai yang baik. Ya, kita pun harus mau menerima kalau orang menilai kita, menilainya merah pun kita harus terima, gitu. Nah, dengan nilai itulah kita bisa tahu nih, oh berarti saya nih belum memberikan keteladanan yang baik nih kepada keluarga saya, kepada orang-orang di kantor saya. Kan ada ya, begitu kita masuk kantor semua teman-teman kantor semuanya bekerja dengan keras gitu ya, karena seorang nenek sihir datang ke kantor gitu kan kita nggak mau lah ya seperti itu ya. Nah gitu. Nah itu yang harus kita perhatikan gitu sih. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi memang keteladanan itu sangat penting. Saya pun keteladanan itu berarti kita tuh siap dinilai. Karena dari situ kita tahu ya kita ini sudah jadi teladan atau belum. Karena kalau kita nggak pernah mau dinilai ya kita nggak tahu orang melihat saya itu seperti apa sih, gitu. Makanya saya sering gitu minta untuk suami terutama, kamu nilai saya, ya selama ini saya ini sudah berfungsi dengan benar belum jadi istri kamu, gitu kan? Dia mulai dekat, gitu kan? Saya udah jadi teladan belum, gitu. Nah dari penilaiannya dia itulah saya belajar untuk merubah hidup saya belajar merubah karakter saya belajar untuk menggali potensi saya yang dengan benar, gitu. Jadi nggak asal ya dengan kecerewetan saya ini terus kemudian saya terus ngomong terus gitu kan, dia bosan juga lah ya dengar suara saya terus gitu loh, teman-teman ya itu ke Nah, bener banget nih ya. Aduh, jadi kita harus mikir lagi ya. Dan karena ini juga ya Tante, kadang-kadang apa yang kita lakuin tiap hari, kita pikir itu bukan teladan, tapi terus dilihat sama anak kita, terus tiba-tiba jadi teladan gitu kan di hidup dia juga, itu rada tricky juga sebenarnya ya teman-teman. Iya betul. Tapi ini tadi aku menarik soal cara menilai gitu ya. Boleh nggak aku nanya, gimana caranya supaya kita, oke lah kalau misalnya kita dinilai teladan yang kita berikan itu, teladan yang orang lain terima itu adalah teladan yang baik. Tapi kalau misalnya ada teladan yang buruk nih, gimana sih Tante Kum supaya kita bisa nyiapin hati kita, supaya kita bisa nerima itu dan kita mau perbaiki itu? Ya, nah kalau saya ya, kapan sih kita perlu dinilai? Kapan kita minta nilai? Ya. Itu adakan satu pertemuan dengan, kalau saya nih, pertemuan dengan anak, menantu dalam keadaan informal. Karena dalam keadaan informal itulah mereka akan berkata jujur kepada kita. Ya, kalau keadaannya kitanya lagi serius gitu, ya dia pasti takut lah. Jadi saya minta penilaian dari menantu saya, kalau saya lagi keren gitu, coba menurut kamu gimana tentang mama? Nah, dia pasti akan berkata, oh ya baik, kayak gitu kan. Nah, tapi kalau dalam keadaan informal, itu kita semua bisa saling menilai, gitu. Anak saya berkata, mama tuh baik, ya tapi over protektif terhadap cucu, gitu. Ya tadi saya katakan, ya cucu saya datang ke rumah, mamanya bilang jangan main HP, gitu ya. Ketemu dengan omaku malah datang ke rumah, langsung dia tahu di mana saya menyembunyikan handphone saya. Langsung dia datang ke tas saya, langsung dia buka, langsung diambil. Mak,
pinjem ya mak. Lah, namanya juga grandma yang baik gitu kan, dan tidak pernah menolak permintaan cucunya. Jadi asal sebentar. Nah itu bagi anak saya itu hal yang bukan teladan. Itu tuh, karena dia menerapkan peraturan ya, hari Sabtu saja mereka hanya boleh pegang handphone gitu, dan itu pun yang dilihat. Nah saya tuh terus terang juga nggak ngerti sih ya teman-teman ya, sekarang itu kan kalau handphone anak-anak itu ceritanya tuh ada yang nggak boleh dilihat tuh, yang model kayak apa sih, TikTok, bukan TikTok lah, apa gitu istilahnya. Nah kalau saya kan pikir oh ini video vlog atau apalah, ngerti. Pokoknya tuh film ya yang misalnya anak nakal. Nah, tapi film anak-anak nih, kenakalannya dia. Nah, anak saya tuh nggak memperbolehkan tuh anaknya nonton, karena itu bisa niru. Lah saya tuh kan nggak ngerti itu video itu tuh ada di mana. Cucu saya lebih pintar dari saya. Begitu dia pegang yang namanya handphone saya, ya langsung dia tuh tangannya lebih kecil dari saya. Begitu cepat, dia langsung klik YouTube Kids, langsung klik film yang dia mau. Nah, saya udah tidak berkuasa nih. Udah nggak berdaya ya tante. Gitu. Nah itu salah satu. Jadi maksudnya tuh kalau dalam keadaan informal ya kita dinilai itu adalah hal yang sangat jujur. Gitu. Karena ya itulah saya. Gitu. Nah nanti anak saya yang lain menambah, ya mama nih bukan cuma handphone nih. Ya udah dikasih tahu kalau ke supermarket itu nggak boleh beliin permen. Itu ada caca. Bukan hometown caca ya, ini permen caca gitu ya. Dibeliin gitu loh. Nah itu jadi satu catatan buat saya. Gitu. Jangan terlalu memanjakan cucu. Nah, itu contohnya. Ya kemudian kalau ladies yang lain contohnya beda-beda lagi. Cuman pada waktu mereka menilai saya seperti itu, saya belajar. Oh iya ya. Nah saya pun juga memberikan penilaian buat mereka. Gitu. Nah kenapa saya kalau minta sesuatu mesti harus cepat? Karena saya tahu kamu mampu. Dan saya pengen kamu tuh kalau melakukan sesuatu tidak menunda-nunda. Nah sebaliknya saya juga ngomong seperti itu. Gitu. Kan mungkin mereka tahu ya, maksudnya ini yang minta tolong nenek-nenek pening bawel pisan nanti gitulah gitu kan. Nah saya juga ngajar mereka gitu loh. Yang saya minta itu sesuatu yang memang urgent. Saya kalau nggak urgent nggak minta tolong kepada kalian gitu. Nah itu sih Ki, jadi maksudnya adakan itu setiap minggu kalau bisa. Gitu. Nggak punya mertua. Ya. Nah itu, waduh, itu benar-benar harus dibiasakan. Memang itu nggak gampang, ya nggak gampang, gitu. Saya pun juga dengan anak saya yang di Jakarta itu nggak terlalu dekat. Dengan menantu saya di Jakarta juga nggak terlalu dekat. Saya sangat, gitu. Tapi saya ngajar mereka. Bayangin coba, mau ke Bandung ini nggak tahu, semoga dia nggak dengerin sih ya, karena jauh di Jakarta. Saya mau datang ke Bandung itu gini, Mah, anak saya laki, Mah, ini ya saya mau datang ke Bandung, dia baru punya anak umur 4 bulan, ya, di rumah mama ada nggak bisa nggak nyuci baju bayi pakai tangan dan kemudian pakai sabun babynya tuh yang tipe apa gitulah. Saya bilang, kalau kamu datang ke rumah saya, maka cucian harus masuk mesin cuci. Karena pembantu saya sudah umurnya 70 tahun. Kalau suruh nyuci semua baju bayi seperti itu, nanti waktunya habis buat nyuci bayi kagak masak. Jadi saya bilang nggak ada. Kalau aturan seperti itu nggak ada, kecuali kamu mau di hotel terserah. Kalau kamu datang ke rumahnya mama, ya aturannya seperti ini. Harus mau nyuci baju rame-rame gitu. Karena kita semua sehat, kita tidak terpapar Omikron, jadi kita sehat. Amin. Ya, bayi umur 4 bulan itu aman di mesin cuci. Gitu loh. Nah, itu kita terbuka seperti itu.
Oke, baiklah. Aku tadi mau nanya lagi sih sebetulnya bagaimana caranya supaya kita menantu bisa menyatakan itu kepada mertua. Tahan kok, tahan dulu. Nggak Tahan sekarang dulu. ya. Tapi nanti ya Kak ya. Bener banget Sobat Oke. Maestro. Jadi untuk teman-teman juga mungkin yang punya permasalahan atau mungkin pemikiran yang sama, pengen sharing langsung aja yuk 081321000925 atau komen aja di YouTube channel kita langsung sekarang juga boleh ya Sobat Maestro ya. Tapi Ladies Talk ya.